Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku Supriyanto Cak PCT. Hai. Ini tadi sedikit agak melehoi badan guys, gara tidurnya malam kurang nyos, bangunnya jam 2-an, akhirnya pagi-pagi saya udah habis makan kambing geletak lagi. Setelah subuh makan kambing, matahari terbit saya geletak lagi, tak paksa aja geletak. Karena kalau nggak tak terusin bahaya ya, tumbang ini. Tapi alhamdulillah setelah itu kembali lagi, gas lagi protein, terus semangat lagi, pelan-pelan bergerak sebisanya. Tapi saya nggak ngegas olahraga hari ini karena ngeliat sikon badan dulu belum normal tadi. Akhirnya langsung aja saya mulai jualan plastik nih guys. Alhamdulillah jualan plastik langsung ada yang check out tadi di TikTok affiliate teman-teman. Dan pastinya berapa hari ini gempurnya agak oleng, yang targetnya itu kemarin 35 video, turun guys, kacau. Saya nggak bisa memenuhi karena kemarin di lapangan nganterin Bumi sekolah bola, dan tapi alhamdulillah digas aja sebisanya. Ini catatan saya coba review, ini kalau saya berguru ke Pak Dian, beliau salah satu dosen di namanya ya Untar, dan beliau juga sering ngobrol. Alhamdulillah ada ketularan motivasinya karena juga beliau nontonin video saya. Halo Mas Dian, pokoknya tak gas terus nih, yang baik-baik coba tak ambil hikmahnya. Nah, beliau kan salah satunya namanya seorang lecturer, pasti salah satu pembicaranya yang ilmiah lah, by data. Dan saya ini salah satu orang yang lemah dalam membaca data dari dulu. Saya sampai bikin tesis saja, saya tumbang gara-gara waktu research saya tuh paling lemah di 2 penelitian. Tumbang di dua-duanya saya. Mau penelitian kuantitatif, kualitatif, wes kacau. Nah, ujung-ujungnya dalam ngambil keputusan pun akhirnya saya juga oleng. Pengaruh ke dalam bisnis bahkan usaha pun juga saya kalkulasi saya kurang. Nah, ya modelnya cuman nekat doang, pokoknya gerak aja gitu. Itu yang saya bisa, itu udah saya jalankan. Tapi saya sambil coba pelan-pelan, saya bisa nggak ya gitu. Nah, salah satunya coba kayak gini nih guys. Saya kalau mantau dari susu dari siapa ya, Mas Pirto, kemarin siapa yang rapi itu sih, Mas Hendra Setio. Wah, dia itu dulu orang kantoran teman-teman, dan sekarang sudah full jadi seorang konten kreator dengan hasil udah ratusan juta dari YouTube-nya, dari TikTok affiliate-nya, itu mungkin udah mendekati M kali per bulan, gara-gara semua dari konten. Saya lihat, memang beliau terjadwal, kontennya rapi, terkonsep. Nah, kalau begitu ngeleput guys, kalau bahasanya pasukannya jamaah Nopekiyah gitu, yang geleput tuh tumbang gitu. Nah, akhirnya saya coba dengan gaya saya sendiri lah. Saya coba ikutin tapi sekemampuan saya. Nah, saya buat kayak gini, resume. Saya bikin 4 akun ya. Ya mungkin kalau dilihat ini sangat kacrut gitu ya, tapi enggak apa-apa gitu loh. Saya coba sedikit analisis apa ya dengan gaya deso saya gitu ya. Nah, ini saya coba dari tanggal 18. Ini saya punya 4 akun TikTok ya, Cak PCT Wonders Nature. Nah, sebenarnya yang masih utama Cak PCT ini pun juga masih modal ngawur, nggak jelas itu loh. Nah, ini view-nya kayak gini contohnya ya. Ini teman-teman, ini bukan songong, tapi sebenarnya untuk belajar aja nih teman-teman ya. Dan kontenku itu masih, ya Allah, kalau sampai kadang yang lihat ya malu sendiri, tapi nggak ada kenal malu karena ada waktu, alhamdulillah gitu. Nah, contohnya tanggal 18 uploadnya udah belum tercatat saya yang benar saya hitung dari tanggal 19, ternyata yang mulai saya bilang brutal nyoba itu loh. Dan konsistennya cuma berapa kali itu? 1 2 3 5 23 24 25 turun, 26 30 27 25. Nah, ini closing per harinya. Jadi hasil per harinya nih. Ya sangat kecil, tapi bagi saya luar biasa. Saya bisa jualan laku. Itu rasanya maknyus gitu ya teman-teman. Ya hitung-hitung ini sebagai tambahan sebelum menjadi salah satu sumber penghasilan yang amin besar nantinya gitu ya. Nah, perharinya 37, 33, 25, 15 dengan konten segini banyak. Artinya kalau sekilas saya baca ini ya, 35, 33, 36, 25. Jadi nggak jaminan
upload video banyak itu langsung menghasilkan. Kadang malah yang nih, contoh nih, cuma mana ya? Nih, saya upload 19 tapi malah jadi penghasilannya tertinggi. Nah ini, jadi TikTok itu tidak menjamin video terbanyak akan tinggi. Cuma konsep bodoh saya adalah semakin banyak video yang kita upload, view-nya akan nambah. Contoh lah, kalau saya ini video saya, view-nya kan rendah-rendah teman-teman. Nggak, bahkan under 200, under 50 kayak gitu ya. Tapi bagaimana saya mendapatkan misalkan tuh ada 7.000, 4.000 view per hari kalau nggak saya banyak videonya. Misalkan satu video view-nya 50 lah gitu ya. Target saya misalkan 5.000. Berarti berapa video kah yang saya perlukan? 5.000 dibagi 50. 250.000. Sebentar. Aku pengen 50.000 video. 5.000 view. Terus aku butuh berapa video untuk mendapatkan itu? Itu loh, per hari. Nah, tadi bahasaku gimana ya? Aku tuh pengen mendapatkan 5.000 view. Terus per hari aku perlu berapa? Misalkan ya rata-rata lah 50 parah ya. 100 lah. Satu video 100 view. Berarti 5.000 bagi 100. Kok kali sih? Pantas jadi gede. Dibagi. Berarti perlu 50 video. Nah itu bayangkan saja. Untuk bikin 50 video saya nggak mampu. Terus paling tertinggi itu saya bikin berapa tuh? 36. 5.000 dibagi 36. Tuh. Berarti saya perlu mendapatkan 138 view per video di rata-rata gitu ya. Nah, kalau itu berarti coba saya cek ya. Itu yang tertinggi 9.800. 9.800 dibagi 34. Nah, berarti kalau di rata-rata video saya 300-an view per video di rata-rata ya. Terus misalkan kayak gitu 7.000 dibagi 19. Nah, berarti kisaran kalau di rata-rata masih 300 sampai 400-an, 368. Nah, ada kemungkinan terus bisa menambah view kalau trust gitu ya, teman-teman. Jadi, ya, triki saya adalah memperbanyak video itu tujuannya view-nya nambah. Dengan view-nya nambah, maka calon pembelinya juga akan ada. Jadi misalkan nih, yang nongol 7.000, ada yang closing aja 10. Nah kan? Rata-rata kan kayak gitu, closing berapa biji gitu loh. Jadi belum sampai yang 50 ke atas, 100 ke atas gitu. Jadi paling closing saya masih di kisaran tertinggi itu ya. Ya sekitar 15, 16 gitu. Itu udah keren. Nah itu teman-teman. Jadi ya ini memang rada-rada gokil. Cuman minimal saya sekarang yang saya praktekkan adalah saya coba bikin data seperti itu. Jadi saya mengambil keputusan konten ngawur, bla-bla macam. Calculate. Ternyata secara grafik bisa dilihat. Nah ini yang coba saya terapkan. Jadi teman-teman yang kalau kita dulu kuliah, saya tadi bercerita mundur lagi kalau waktu kuliah itu saya paling lemah memang di data analisis, bahkan research itu adalah satu ilmu yang bagi saya nggak ngerti, sulit gitu loh. Karena memang saya belum bisa menemukan seorang lecturer yang bisa menjelaskan sampai saya gamblang. Kayak aja matematik. Saya tuh pada saat ada yang menjelaskan secara clear, mudah, saya interestnya luar biasa. Tetapi dari zaman saya sekolah belum menemukan seorang teacher yang bisa menjelaskan clear. Contoh juga Inggris. Saya dulu zaman SMA, saya tuh paling bodoh bahasa Inggris. Karena saya datang dari kampung, dari desa yang speaking in English-nya aja kacau. Adanya cuman hafalan, tapi nggak jago gimana speak everyday-nya gitu, nggak pernah terlatih. Gurunya sering telat, terus kadang juga bolos gitu kan. Nilai saya bagus karena saya emang dipaksa hafalan zaman sekolah. SMP saya juara. Bayangkan juara kelas, tapi pada saat masuk Jakarta, tumbang. Bahasa Inggris saya merah terus. Karena saya gagap gitu loh. Jadi ya wes, tapi saya waktu itu pernah diajar salah satu guru,
guru pengganti sayangnya, bukan guru saya langsung, yang beliau menjelaskan sangat clear, mudah ditangkap. Kalau saya gurunya begini, cerdas saya dalam bahasa Inggris waktu itu seperti itu. Bahkan guru saya ngajar waktu itu sampai satu kelas, itu demo nggak mau diajar dia. Karena gaya ngajar itu susah banget dia mengerti gitu loh. Bahkan saya yang bodoh ikut-ikutan demo lah. Saya udah bodoh, gak ngerti. Nah teman-teman saya aja pada kabur, dia ngikut gitu. Wah kacau gitu. Saya bilang, wah edan. Sampai akhirnya saya putuskan waktu itu, saya les bahasa Inggris dari pre-basic. Saya tes di LIA gitu. Dari pre-basic sampai advance. Itu pun tidak saya menjamin saya jago bahasa Inggris gitu. Tapi minimal ada perubahan gitu. Nah teman-teman, ya itu cerita sedikit ngawur ngalor gitu tentang bagaimana trik saya belajar affiliate sampai hari ini. Dari tanggal berapa tadi ya, 19 saya coba upkan salah satu akun saya untuk saya coba naikkan uploadnya minimal ya wis terendah berapa itu kemarin terendah waduh 14 video, dan tertinggi di tanggal 20 ya itu ya, tanggal 20 itu ada 36 ya. Nah ini di 36 tanggal 20 dan terendah di tanggal 29 kemarin karena waktunya saya yang nggak bisa kepegang. Jadi ternyata yang berat itu konsistennya. Saya sudah coba jadwalin segala macamnya, tapi saya masih tumbang-tumbang. Nah sekarang justru saya haus konten. Bayangkan saya punya 4 akun. Untuk akun utama yang saya buat testing percobaan, saya target tuh 35 video. Tetapi bertahan 35 tuh cuma berapa kali yang 30 ke atas. Ada 1, 2, 3, 4, 5 cuman dari tanggal 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dari 11 hari yang mampu di 30 aja itu baru 5. Tuh. Yang benar-benar sesuai target itu cuma 3 hari, guys. Ada target saya 35. Dalam 11 hari yang benar-benar sampai target itu cuma 3. Berarti gokil. Saya belum bisa menyelesaikan misi ini. Nah, terus saya coba, ya udah bergerak aja. Tapi minimal saya udah punya ancer-ancer, punya guidance, saya mau kemana, apa yang saya lakukan, terus punya data, oh kalau ini begini nih. Dan endingnya ya pasti sudah ada cuannya. Tetapi masih dalam, ya dibilang kecil, tapi bagi saya itu udah besar. Bagi saya udah, wow, ternyata di TikTok ada hasilnya, ada duitnya ya gitu ya. Itu aja udah bersyukur banget. Alhamdulillah teman-teman. Jadi ini bisa dilakukan dimanapun, mau teman-teman di kampung, mau di Jawa, mau di puncak gunung, mau di goa, asal ada yang buat nge-record, ada mic-nya, ada produknya, ada internet yang bisa mengupload, kita bisa menjemput rezeki dimanapun. Dan ini salah satu dream saya dulu, bahwa aku tuh nggak mau terikat kerja yang ruwet gitu. Apalagi setelah saya kerja di IT, saya bisa remote kerjaan dari mana aja dulu itu. Bahkan saya termasuk salah satu orang yang mendobrak. Saya tuh kerja aturannya ketat di kantor, tapi saya ngawur. Saya pulang aja. Kalau nggak mau ya wes gitu. Yang penting kerjaan saya beres. Saya penganut itu. Akhirnya saya entah gimana caranya saya menjadi orang yang ngawur, yang mendobrak aturan roll up the game dari HRD itu. Saya datang nggak absen, saya pulang nggak absen. Gitu. Karena saya dulu pernah kerja yang sangat ketat, yaitu salah satunya di bidang turisme, pariwisata, perhotelan. Datang 15 menit sebelum ini, pulang 15 menit itu udah tercepat. Jam 4, misalkan jam 5 pulang, udah 15 setengah jam nanti kita briefing dulu wah itu disiplin bagus. Tapi satu sisi saya pernah kerja juga yang sangat-sangat kacau, maksudnya di luar disiplin kayak gitu, tapi kerjaan beres. Nah, pernah suatu saat, ya saya itu, anak-anak saya lahir, saya kerjaan ngawur, pakai karir dan itu ada problem. Anak saya lahir, justru saya harus incas di ruang server sendirian. Karena pekerjaan gak ada yang bisa handle, dan itu tugasnya cuma saya tuh PIC-nya. Kalau saya nggak beresin, kliennya ngamuk. Sedangkan saya beresinnya pun juga bingung, karena basically saya bukan orang studi atau kuliah di IT yang sudah
ada knowledge-nya, saya harus mencari-cari, belajar, googling, gimana ya solusinya ini sebenarnya. Dan nggak ada langsung letter luck, ada penjelasan, lakukan ini beres, enggak. Jadi harus benar praktek, coba. Itulah kehidupan perjalanan saya ke teman-teman. Dan mungkin kayak TikTok ini pun sama. Saya juga kok gagal, kok nggak ada yang nonton, kok saya ngiklan malah jeblok. Akhirnya saya hajar overall yang saya note tadi, nggak beriklan. Ada beberapa yang dorong saya iklan, cuman itu juga sudah jalan, maksudnya udah ada profit baru saya lakukan gitu. Jadi cenderungnya saya nggak ngiklan lagi saat ini, detik ini ya gitu ya teman-teman. Padahal saya ini dari satu sisi di produk saya yang satu everyday saya ngiklan. Bahkan saya tembus waktu dulu ngiklan di Facebook Ads itu sampai 3 juta per hari. Itu di luar nalar saya sendiri, kok berani saya gitu. Tapi waktu itu saya ngiklan 3 juta, saya dapatnya bisa 8 sampai 10. Nah, di TikTok saya belum menemukan gaya yang bukan gaya yang saya mau ngiklan berapapun, tapi yang penting profit, belum menemukan ya. Karena saya ini masih baru, masih newbie. Karena kalau saya coba simpulkan di TikTok itu ada 3 gaya yang bisa dijalankan untuk menempuh cuan. Pertama, dengan namanya brutal. Brutal itu ya sebanyak-banyaknya upload. Nah, tapi gimana caranya biar nggak nyepam, biar nggak nyampah, biar nggak melanggar. Kedua, brutal live. Jadi live sebanyak-banyaknya, misalkan 20, kalau bisa 24 jam, 24 jam per hari. Tuh. Ketiga, brutal brutal iklan. Nah, tetapi iklan brutal pun belum tentu kalau kita belum pelajarin, belum menemukan trik yang mana ya. Ya sepertinya memang harus ya terus istiqomah dulu. Jadi kembali lagi peraturannya bahwa untuk kita sukses ya itu proses perjuangan, istiqomah. Lagi-lagi back ke tentang gimana seorang entrepreneur. Basically-nya apa? Konsisten, persisten, inovasi. Inovasinya TikTok apa? Ya gaya konten dengan gayamu sendiri, berbagai macam jenis testing yang terbaik, yang terjos, yang disukai, yang entertain. Nah, aku pun juga masih bingung. Wah, piye iki wis hajar. Nggak ada kata lain, hajar, praktek, jelek ya biarin, bagus ya ayo terus. Tapi jangan dibilang jelek. Kalau kata Mr. Beast, saya dengerin dari Berto, Pak Mas Berto lagi. Mr. Beast ngomong, bikin aja video 100 video pertama dulu, dan dipastikan video akan jelek. Mr. Beast adalah salah satu konten kreator YouTube nomor 1 di dunia saat ini. Dengan pada saat bikin konten aja saya ngeliat gila. Untuk bikin satu konten modalnya miliaran, puluhan miliar. Makanya hasilnya jangan ditanya. Ya berkali-kali lipat. Karena berani modal, berani di luar nalar, berani gila. Tapi awalnya itu dia bilang, mulai aja 100 video pertama dan dipastikan itu akan jelek. Wah, pokoknya ayo aja guys, berjamaah teman-teman. Yang bagaimanapun semangat aja. Insya Allah jalan, ada jalan. Yang pasti Allah, Tuhan kita tuh maha kaya. Kita tugasnya adalah brutal untuk ikhtiar. Maksudnya brutal ini bukan berarti barbar, terus melanggar aturan segala macam, enggak. Lakukan sebanyak-banyaknya, sebisanya. Tapi jangan lupa juga lillah, bermohon, berminta bahwa ini kita tugasnya cuma ikhtiar, masalah hasil bukan kita yang menetapkan. Yuk sama-sama, saya bukan ceramah, tapi sebenarnya ini cerita apa adanya yang saya alamin gitu teman-teman. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus, TikTok affiliate dan konten kreator apapun itu menjemput rezeki yang berkah dan halal.